Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sejenak mari kita mulai agenda malam hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu melaksanakan fungsinya, yaitu memaknai. Seperti yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, karena apa-apa yang tidak dimaknai itu biasanya kehilangan nilainya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di awal dan saya tidak pernah bosan menyampaikan ini, yaitu mari kita maknai ketika Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Karena kalau kita hadir di majelis ilmu kemudian tidak memaknai hal tersebut, maka seolah-olah majelis ilmu itu sesuatu yang biasa. Hati-hati Bapak Ibu, sesuatu yang biasa itu biasanya kehilangan nilainya. Contoh, tiap hari kita terbiasa mengedip. Tiap hari itu ngedip, dari bangun tidur ngedip, sampai tidur lagi ngedip. Karena terbiasa ngedip, maka kita tidak merasa kalau kedip mata itu nikmat Allah yang besar. Bukti bahwa kita tidak merasa kedip mata nikmat Allah yang besar, jarang di antara kita yang sengaja bersyukur kepada Allah atas kedip mata. Sebiasa we. Nafas juga sama ya. Karena kita terbiasa bernafas ya. Setiap hari bernafas, maka seolah-olah nafas ini bukan karunia yang besar. Apa bukti bahwa kita tidak merasa nafas ini karunia yang besar? Tadi Bapak Ibu, kita jarang bersyukur secara khusus atas nikmat nafas yang masih kita miliki. Begitu pula dengan majelis ilmu. Jika Bapak Ibu terbiasa hadir ke majelis ilmu, kadang-kadang orang karena terbiasa hadir di majelis ilmu, kemudian ia kehilangan kemampuan untuk memaknai bahwa bagi kita hadir di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk meraih kebaikan dari ilmu, tapi hadir di majelis ilmu itu untuk mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan sakinah. Rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Subhanallah. Ini baru hadirnya saja Bapak Ibu, belum mendapatkan kebaikan dari ilmunya. Baru hadir saja, maka 4 perkara ini dijaminkan oleh kekasih kita akan sampai kepada kita. Maka beruntunglah siapapun yang hadir di majelis ilmu, kemudian memiliki hati yang mampu memaknai bahwa hadirnya di majelis ilmu itu adalah karunia yang begitu besar. Karunia yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, karunia yang bisa lebih membuat kita baik taatnya kepada Allah, dan karunia yang membuat hati kita bisa lebih bahagia karena meningkatnya kualitas hati, jiwa, dan keimanan kita kepada Allah. Bapak Ibu, hari demi hari terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan Ramadan, bulan yang agung itu tak terasa
akan sampai kepada kita sesaat lagi. Reaksi orang terhadap Ramadan itu beragam, tergantung masing-masing memaknainya. Sama seperti orang memaknai sholat, Bapak Ibu sekalian. Ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sebagian orang bereaksi, oh bisa adan deui. Atau ada yang bereaksi, tuh kan kaburu adan weh. Seolah-olah azan itu sesuatu yang mengganggu dirinya. Ada juga yang memaknainya bahwa azan yang berkumandang itu sebagai pengikat bahwa waktu ini berjalan begitu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adan deui ieu teh. Asa nembe tadi duhur, asa nembe tadi isya begitu ya. Dengan azan dia memaknai bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Tetapi ada juga sebagian yang mendengar azan itu seperti orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Iya. Pas azan itu ada perasaan gembira yang luar biasa. Kenapa? Karena ia menunggu waktu itu. Ada yang 1 jam sebelum azan sudah ada di masjid, ada yang 2 jam sebelum azan sudah di masjid. Pasti Bapak Ibu yang berangkat umroh kangen dengan suara ini. Nah ada gitu kan? Kemudian tiba-tiba Allah. Nggak ada apa-apa, cuma ada suara gitu aja sedikit. Lalu tiba-tiba azan berkumandang saat itu. Yang sedang tilawah berhenti dulu tilawahnya. Yang sedang ngobrol berhenti ngobrolnya. Yang sedang melakukan aktivitas berhenti kemudian menikmati ya azan yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Salat itu ternyata nilainya itu tergantung kemampuan orang memaknainya. Kayak tadi, ada yang menganggap salat itu beban, ada yang menganggap salat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai kewajiban, ada yang menganggap salat itu sesuatu yang dinanti-nanti karena begitu berharga. Ramadan juga sama. Ada yang sebentar lagi masuk bulan Ramadan, saumnya belum, dia sudah panik. Aduh, lebaran kumaha, mudik kumaha gitu ya. Kantana nu seueur saudara namanya, aduh kudu babagi teh, padahal saumna ge teh acan. Ada juga orang yang Ramadan kemudian dia tersenyum bahagia. Marema. Ramadan itu bulan Marema. Ada juga yang menganggap bahwa Ramadan itu bulan berkumpulnya keluarga. Ada juga orang yang memahami bahwa Ramadan ini adalah hadiah terindah dari Allah untuknya. Nah hari ini bersiap menyambut bulan suci itu mudah-mudahan menghantarkan kita pada kemampuan untuk memaknai bahwa Ramadan ini bulan yang luar biasa. Hingga dikisahkan para sahabat Rasul itu menghabiskan 11 bulan hanya untuk bersiap diri menyambut bulan Ramadan. 11 bulan Pak. Bukan hanya di Rajab dan Sa'ban. Tapi 11 bulan para sahabat Rasul itu bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadan. Kita mulai dari tema biar kita klik nanti di penyampaian materinya. Kenapa harus bersiap diri menyambut bulan yang suci? Bersiap diri menyambut ini adalah gambaran bahwa yang akan datang itu sesuatu yang luar biasa. Makanya harus disambut. Kenapa disambutnya harus dengan bersiap diri? Karena kaidah Bapak Ibu sekalian, gagal dalam persiapan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Banyak para suami gagal menjadi suami yang baik karena ia gagal persiapan untuk menjadi suami yang baik. Setidaknya ia gagal untuk menyadari bahwa pernikahan itu bukan menyatukan dua hati yang berbeda, tapi menyatukan dua kebiasaan yang berbeda, dua kepala yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, dua keinginan yang berbeda, yang tentu saja harus bersiap ketika perbedaan itu muncul di antara suami dan istri. Kalau suami istri bersiap dengan itu, maka terbukalah ruang toleransi, kemudian saling memaklumi, maka konflik akan berkurang.
Tetapi jika suami tidak siap dengan itu, dia memaksakan istrinya harus mengerti dirinya. Istrinya memaksakan suaminya harus seperti apa yang dia inginkan. Terus saling nuntut, maka konflik akan terbuka secara lebar. Maka kemampuan Bapak Ibu sekalian ya, untuk memahami bahwa sekali lagi persiapan itu ada sesuatu yang akan menghantarkan kita pada probabilitas keberhasilan yang lebih besar. Jadi orang yang memiliki persiapan kemungkinan besar berhasilnya itu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki persiapan. Ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Di perjalanan umroh kemarin kami para jamaah 39 orang berniat, bertekad untuk bisa menghatamkan tilawah Quran 30 juz satu kali keberangkatan. Dan itu dipersiapkan dengan 9 kali manasik Bapak Ibu sekalian. Berbagai halnya dipersiapkan, hatinya dipersiapkan, keilmuannya dipersiapkan, manajemen waktunya dipersiapkan. Dan alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seperti yang Bapak Ibu pahami bahwa berangkat umroh itu bukan sesuatu yang kalem dan santai, betul tidak Bapak Ibu? Tapi sesuatu yang membutuhkan energi besar. Di pesawatnya lama, di bisnya lama, di perjalanannya lama, belum di sananya aktivitasnya begitu padat. Tetapi dengan persiapan yang matang Bapak Ibu sekalian, kita ambil hikmah. Di perjalanan umroh kemarin, alhamdulillah ya, 2 hari sebelum kepulangan rata-rata setiap orang bisa menghatamkan Quran di Masjid Nabawi. Dan banyak orang yang kaget Bapak Ibu sekalian. Ternyata bisa ya Ustadz, kalau kita menyempatkan diri kita ternyata bisa. 10 hari perjalanan berangkat umroh tapi bisa hatam Quran di dalamnya. Tanpa mengganggu tawaf, tawafnya tetap bisa 5 kali selama di Mekah 5 hari. Kemudian di Madinahnya bisa ke Kuba 4 kali. Di mana Rasul menyampaikan barang siapa yang berwudu kemudian pergi ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat maka ia mendapatkan pahala umroh, kan begitu ya. Makanya di Madinah itu kita kejar, selain ke Raudhah itu kita kejar ke Kuba Bapak Ibu sekalian. Dan jamaah itu 5 kali tawaf, 4 kali ke Kuba, 1 kali hatam Quran di satu keberangkatan umroh. Kuncinya di mana? Kuncinya itu adalah di persiapan. Banyak jemaah umroh yang tidak sampai target itu, kenapa? Karena mereka tidak bersiap untuk melakukan itu ketika umroh. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah umroh kemudian di travelnya disarankan begitu? Bapak Ibu bismillah ya, kita tawafnya 5 kali. Bapak Ibu bismillah ya, selama perjalanan kita hatam 1 kali. Bapak Ibu bismillah ya, kita ke Kuba 4 kali. Kan tidak dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Maka kaidah tadi itu masuk, gagal dalam persiapan itu sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Maka kita perlu bersiap diri agar tidak gagal dalam menyambut bulan yang suci. Karena sabda Rasul, celakalah orang yang sampai kepadanya bulan Ramadan kemudian ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celakalah orang yang sampai kepadanya bulan Ramadan kemudian ia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Maka mari kita bersiap diri menyambut bulan yang suci. Berikut setidaknya ada 3 kiat umum yang bisa kita lakukan dalam bersiap menyambut bulan yang suci. Kiat yang pertama Bapak Ibu sekalian, sambutlah Ramadan dengan hati yang penuh makna. Bapak Ibu, saya ngambil sesuatu, apa ini Bapak Ibu? Tisu ya, saya masukkan ke saku saya. Anggap saja Bapak Ibu memiliki jaket ya, yang di sakunya itu ada kertas seperti yang saya masukkan. Ketika suatu hari Bapak Ibu menggunakan jaketnya atau jasnya, Bapak Ibu memasukkan tangannya ke saku, kemudian di dalamnya ada kertas, sama seperti saya ya, di sini ada kertas. Kemudian Bapak Ibu buka, pas dibuka ternyata tisu. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh, tisu. Betul tidak? Sekarang alihkan, Bapak Ibu masukkan tangannya, kemudian pas diambil ada kertas. Ada kertas, kertas apa nih? Pas dibuka abu-abu. Apa kata Bapak Ibu? Lumayan. Dialungkan tuh Pak. Lebatkan deh lumayan.
Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu masukkan tangannya ke dalam saku, kemudian Bapak Ibu sekalian ada kertas, pas dibuka biru. Sepertinya matanya akan rada belok, biru. Kemudian muncul harapan kalau biru mah, bakso atau rujak, ada harapan. Lalu apa yang akan Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu masukkan tangannya ada kertas pas dibuka merah? Tentu saja harapannya bertambah berbeda, padahal yang ditemukan sama-sama kertas. Banyak orang yang salah mengartikan yang berharga dari kertas itu nilainya atau maknanya. Banyak orang yang menjawab nilainya. Sekarang Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lurus persepsinya, bukan nilainya, maknanya. Ya. Bagi orang yang sedang punya hutang 100 juta, nemu 100.000, dia tidak akan terlalu bahagia, Pak. Betul tidak? Jauh kene. Padahal nilainya 100.000. Bukan nilainya, tapi pemaknaannya. Agar lebih paham, mari kita bayangkan bagaimana kalau yang memakai jaket dan memasukkan tangannya ke saku itu anak kecil usia 2,5 tahun. Dia masukkan tangannya, kemudian ada kertas. Dia lihat tisu. Dia tersenyum, kemudian dia sobek-sobek. Betul tidak Bapak Ibu? Kemudian anak itu masukkan tangannya, keluar abu-abu. Apa yang dia lakukan? Dia tersenyum dan dia sobek-sobek. Dia masukkan tangannya, kemudian dia ketemu warna biru. Dia tersenyum dan dia sobek-sobek. Warna merah juga sama. Padahal nilainya berbeda. Tapi pemaknaannya bagi anak mau merah, mau biru, mau abu, mau tisu, kesenangannya adalah sobek-sobek. Maka bukan nilai, pemaknaannya. Ramadan itu kalau dinilai tak terhingga nilainya. Tapi kalau orang yang memaknainya biasa, maka Ramadan akan terasa biasa. Maka sambutlah Ramadan dengan penuh makna. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Biar kita bisa memaknai bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa. Tapi bulan yang masih terasa biasa. Bulan yang masih terasa biasa gitu. Bulan yang coba ganti L-nya dengan R, S-nya dengan Z. Bulan yang itu baru luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Ramadan itu bulan yang luar biasa? Karena Ramadan kita kenal juga sebagai Syahrul Mubarakah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu secara bahasa maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di dalamnya bertambah kebaikan dari seluruh sisi kehidupan kita. Secara fisik Pak, saum itu membuat tubuh lebih sehat. Kalau Bapak tidak percaya, sekarang di dunia kesehatan itu muncul sebuah istilah yang familiar di dunia kesehatan. Apa itu? Intermittent ya, puasa kesehatan. Mereka begitu meyakini bahwa mengatur jam makan itu memberikan dampak signifikan pada kesehatan. Yang saya ketahui ya, bukan makan banyak masalahnya, tapi makan sering. Jadi makan sering itu akan jauh lebih tidak sehat daripada makan banyak. Ya, makanya harus diatur jam makannya. Dan di agama kita setidaknya setahun sekali kita diperintahkan untuk mengatur jam makan itu selama 30 hari. Membuat pola baru dalam kehidupan kita. Secara kesehatan, puasa itu mendatangkan kesehatan. Secara ekonomi, puasa itu menambah kepemilikan secara sadar atau tidak sadar. Bapak Ibu lebih mudah dapat makanan, minimal pas buka. Bapak Ibu tinggal ke masjid, ayat takjil. Ya. Bapak-bapak ya, rata-rata di bulan Ramadan dan Lebaran punya sarung baru. Betul tidak Pak? Meskipun sarung yang tahun yang lalu masih longgar Pak ya. Iya, tapi bertambah kepemilikannya. Ada yang dapat THR, ya, ada yang dapat ini, dapat itu. Secara sadar atau tidak sadar, secara ekonomi di bulan Ramadan ini bertambah
meningkat ya kepemilikan hartanya. Kemudian secara ibadah sunnah diberikan pahala setara dengan ibadah fardu. Ibadah fardu dikali lipatkan. Bahkan bagi bapak yang belum sempat pergi ke tanah suci untuk ibadah umroh atau haji, jangan kecil hati Bapak Ibu. Apa yang ada di ibadah umroh dan haji itu ada di bulan Ramadan. Kalau ibadah umroh itu dirahmati, maka di bulan Ramadan juga setiap muslim dirahmati. Kalau yang berangkat umroh dikabulkan doanya, maka di bulan Ramadan yang saum itu dikabulkan doanya. Jadi apa yang didapatkan oleh orang yang umroh itu didapatkan pula oleh orang-orang yang saum di bulan Ramadan ini. Rahmat, berkah, ampunan itu didapatkan Pak Ibu sekalian. Maka bulan yang penuh berkah. Yang kedua, kenapa Ramadan itu luar biasa? Ramadan juga kita kenal sebagai Sahrul Maghfirah. Bulannya ampunan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya dosa? Punya atau banyak? Banyak atau banyak banget? Iya. Lalu apa yang dibutuhkan oleh orang yang merasa banyak banget dosanya? Ampunan. Harusnya orang bahagia ketika butuh ampunan, datanglah bulan yang penuh dengan ampun. Kan harusnya bahagia. Maka orang yang memahami bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan, dia antusias, bahkan dia ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan agar dosa-dosanya yang banyak ini bisa diampuni. Sebagian mengatakan Ramadan itu laksana kepompong Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu kepompong? Ulat bulu yang menjijikkan, yang menakutkan masuk ke dalam kepompong 40 hari kemudian menjadi makhluk yang lebih disukai. Kita yang banyak dosa menjijikkan, ya, menakutkan, masuk kepada bulan Ramadan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang lebih disukai. Seperti ulat bulu masuk ke dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ibu mau dekat-dekat sama ulat? Ibu suka nggak lihat kepompong? Lihat kupu-kupu? Suka, kan kupu-kupu teh ulat Bu. Tapi karena telah berubah begitu ya, dengan perjalanan di kepompongnya maka kupu-kupu ini memiliki nilai yang lebih disukai. Begitu juga Ramadan memberikan harapan bagi kita yang banyak dosa ini, itu bisa keluar menjadi pribadi yang lebih disukai oleh Allah, disukai oleh pasangan hidupnya, disukai oleh anak-anaknya, disukai oleh teman-temannya. Ini menyimpan harapan. Makanya harusnya orang senang dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana doa-doa dikabulkan. Ada salah satu riwayat yang menyampaikan bahwa ada 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa orang yang sedang safar, doa orang yang terdolimi, dan doa orang yang sedang saum atau puasa. Bulan Ramadan itu doa dikabulkan. 30 hari kali 24 jam, insya Allah doa kita dikabulkan. Bapak Ibu punya keinginan, yang dibutuhkan dari keinginan apa? Pengabulan, betul tidak? Makanya ibu bapak yang banyak keinginan harusnya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada kaitan antara keinginan dan harapan kita dengan pengabulan doa di bulan Ramadan. Yang keempat, Ramadan itu bulan yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keajaiban. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Di malam itu turunlah banyak sekali malaikat beserta malaikat Jibril. Untuk apa? Min kulli amrin salam. Menjadikan setiap urusan salamun, selesai, selamat, beres. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima, Ramadan itu bulan yang luar biasa karena Ramadan itu bisa menghantarkan kita pada kemuliaan.
hati yang memaknai bahwa Ramadan itu bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana doa dikabulkan, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ada keajaiban di dalamnya, bulan yang menghantarkan pada kemuliaan, membuat seseorang akan rindu untuk senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu pernah mendengar nggak kalau sahabat pernah mengatakan seandainya seluruh bulan adalah Ramadan, saking mereka memahami keluar biasaan bulan Ramadan. Berkaitan dengan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ya Bapak Ibu sekalian, tujuan utama diperintahkannya kita saum di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Makanya kalau Bapak Ibu dengar Ramadan, Bapak Ibu ingat la'allakum tattaqun. Kita bikin anchor ya Bapak Ibu sekalian biar senantiasa ingat. Kalau saya bilang Ramadan, Bapak Ibu jawab la'allakum tattaqun. Ramadan. 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 Lalu apa kaitannya takwa dengan kita? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan enggak? Ketika Allah ingin menjadikan kita orang yang mulia di sisinya, maka Allah jadikan takwa sebagai sarananya. Dan ketika seseorang ingin takwa, maka Allah berikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Maka kalau kita melihat dengan kacamata cinta, Ramadan itu adalah tanda cinta agar kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Subhanallah. Masih enggak rindu Pak sama Ramadan? Masih enggak greget sama Ramadan? Masih enggak khawatir kalau Ramadan datang kemudian kita tidak bisa menyempurnakan amal kita? Ini kiat yang pertama. Ya. Menyambut Ramadan penuh dengan makna. Kita kuatkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa takwa itu bisa menjadi jalan kemuliaan? Setidaknya ada 5 alasan Bapak Ibu sekalian kenapa takwa bisa memberikan kemuliaan. Mari kita lihat keutamaan takwa. Yang pertama, takwa itu penyebab dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba? Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa suatu saat Allah pernah membelahkan lautan untuk menolong hambanya yang dicintainya, Nabi Musa alaihissalam. Bahwa Allah pernah mendinginkan api untuk hamba yang dicintainya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disampaikan, tidaklah seorang hamba pun mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak akan berhenti mendekatiku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Dan ketika aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi telinganya yang digunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan dan kaki yang digunakan untuk beraktivitas. Bahkan jika ia yang aku cintai meminta kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Dan jika ia meminta perlindunganku, sungguh aku akan melindunginya. Subhanallah, indah sekali Bapak Ibu sekalian. Orang yang bertakwa itu dicintai, orang yang dicintai itu dikabulkan, dilindungi, dibersamai. Dan kabar gembiranya
Ramadan la'allakum Ramadan. Berarti Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwanya. Yang kedua, kenapa takwa bisa memuliakan seorang hamba? Karena takwa itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 120 disebutkan bisa menjadi jalan dilindunginya kita dari musuh-musuh kita. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak dapat mendatangkan kemadaratan kepada kalian. Jadi kalau kita orang bertakwa Bapak Ibu, orang-orang yang mau mencelakakan kita itu tidak bisa mendatangkan keburukan. Subhanallah ya. Ada di antara bapak-bapak katanya yang baru pulang umroh di bulan Januari kemarin ya, Januari atau awal Februari, ada Pak? Saya ingin berbagi cerita, bagaimana Pak suasana di Mekah khususnya di Madinah? Iya, secara suhu dingin, secara pelaksanaan pelaksanaan ibadah umrohnya yang Januari Februari itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan hotel Pak. Hampir seluruhnya, ya, hampir seluruhnya. Termasuk kami yang berangkat di tanggal 22 Januari, Pak. Saya cerita sedikit ya. Kita booking ya Azka Al Safa dari 3 bulan sebelumnya. Sudah DP Pak 30%. Ternyata pas sebulan sebelum berangkat itu sudah ada yang nutup yang lain, artinya DP-nya dikembalikan dan tidak bisa di situ. Susah nyari hotel, dapat Suhada, di hotel Suhada. Nah Suhada kita full payment, dibayar penuh Pak, biar nggak kegeser. Pas lagi berangkat ya di bandara ada kabar Suhada pun over jadi tidak bisa dipakai. Itu pas di berangkat. Kita hanya bisa bertakwa dan bertawakal saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Turun di Jeddah kita dapat tower Zam-Zam dengan harga yang sama dan tidak ada kenaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menghendaki, begitu ya, kalau Allah menghendaki, maka Allah berikan yang terbaik. Mereka yang berusaha merugikan kita itu tidak dapat memberikan keburukan kepada kita, yang utamanya takwa. Rahasianya para jamaah yang berangkat itu sama sekali tidak terpengaruh. Ketika dapat kabar Azka Al Safa tidak jadi, mereka tidak terpengaruh karena tujuan mereka itu bukan hotel. Tujuan mereka adalah ibadah kepada Allah. Ketika pindah ke Suhada agak jauh mereka tidak jadi masalah. Dan ketika Suhada tidak bisa mereka tidak jadi masalah. Hingga Allah memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Iya. Ditempatkan di jarak yang paling dekat dengan Ka'bah. Iya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendapatkan kemadaratan bagi kalian. Ini penting Bapak Ibu. Takwa itu membuat kita terjaga dari keburukan yang akan sampai kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan takwa itu menyebabkan kita diselamatkan dari kesulitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalilnya Quran surat At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai di sini Bapak Ibu, biarkan hati kita memaknai, mari kita buat hubungan Bapak Ibu sekalian. Ramadan la'allakum tattaqun. Sedangkan takwa bisa mendatangkan cinta Allah, takwa bisa melindungi dari musuh kita, dan takwa bisa mendatangkan jalan keluar. Lalu tidakkah Bapak Ibu mampu merasakan dengan hati yang bersih bahwa Ramadan itu karunia yang begitu luar biasa, yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah, yang bisa membuat musuh tidak bisa memberikan keburukan kepada kita, yang bisa membuat kita bertemu dengan solusi untuk setiap permasalahannya. Masih enggak rindu sama Ramadan Bapak Ibu? Masih enggak greget pengen cepat-cepat Ramadan? Sedangkan Ramadan la'allakum tattaqun.
Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, keutamaan takwa yang bisa memuliakan kita itu adalah penyebab diperbaiki dan diterimanya amal. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 itu mengingatkan kepada kita bahwa terkadang yang menjadi ujian bagi kehidupan kita itu bukan orang lain, tapi yang menjadi ujian itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Tentu saja kalau yang menjadi ujian bagi kita itu orang-orang yang kita cintai, kita tidak bisa abai. Bapak Ibu ketemu penjahat, Bapak Ibu kan bisa abai, kenwelah daya temah batur. Tapi kalau yang jahat itu suami, kalau yang jahat itu istri, kalau yang jahat itu anak, tentu saja kita menginginkan bukan hanya selesai kejahatannya, tapi berubahnya orang-orang yang kita cintai. Dan kabar gembiranya di Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, Allah memberikan sebuah pesan yang mendalam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Maka sebagian motivator muslim mengatakan kalau ibu bapak diuji oleh orang yang dicintainya, diuji oleh orang tuanya, diuji oleh mertuanya, diuji oleh istrinya, diuji oleh anaknya, jangan sibuk berdebat dengan mereka karena mereka orang yang kita cintai. Tapi Bapak Ibu sibuk tingkatkan ketakwaannya, maka Allah lah nanti yang akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Jadi Allah nanti akan memperbaiki suami ibu, akan memperbaiki anak ibu, akan memperbaiki orang tua ibu, jika ibu bertakwa. Yang kelima Bapak Ibu, keutamaan takwa itu kita fokus ke bagian yang terakhir, Quran surat Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Mari kita bermuhasabah. Bapak Ibu yang tadi sempat mengaku bahwa Bapak Ibu banyak dosanya. Apakah Bapak Ibu mengira dosa yang kita lakukan tidak akan membuat kita dihisab secara berat? Bahkan boleh jadi dosa yang kita lakukan menghantarkan kita pada nerakanya Allah. Kita takut kalau harus menjadi penghuni neraka. Dan kabar gembiranya Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Kalau kita ingin selamat dari neraka, maka kata kuncinya takwa. Dan kabar gembiranya Ramadan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu makin paham bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa, Pak. Bulan yang memberikan dampak luar biasa pada diri kita. Agar kita semakin paham kenapa kita harus selamat dari api neraka, saya minta beberapa menit Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebuah tayangan. Ini dalil-dalil tentang neraka begitu ya, biar kita paham bahwa neraka itu tidak main-main, hingga kita harus berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita lihat dan renungkan Pak Ibu sekalian. Sambil melihat boleh memperbanyak istighfar. Silakan perbanyak istighfar di dalam hatinya. Astagfirullah. Astagfirullah. Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka jahannam.
Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yagli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami kering. Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaka. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah ma'ah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, 1 hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna zadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka. Inilah Bapak Ibu sekalian yang membuat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sebelum lebih jauh, mari kita lembutkan hati kita. Kalau kita berani jujur akan diri kita, rasa-rasanya neraka itu dekat ya. Dengan sholat kita yang tidak khusyuk, dengan mata yang sering bermaksiat, lisan yang sering menyakiti hati orang. Tentu kita takut dengan itu dan kita membutuhkan keselamatan dari neraka. Dan kabar gembiranya, Allah dengan Rahman Rahimnya menegaskan, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Dan kabar gembiranya, Ramadan la'allakum tattaqun. Allah yang ingin menyelamatkan kita dari api neraka memberikan Ramadan sebagai sarana kita untuk itkum minan nar, untuk bisa dijauhkan dari api neraka. Masih enggak rindu Bapak Ibu dengan Ramadan? Masih enggak merasa Ramadan itu karunia yang begitu besar dari Allah? Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sempurnakan persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Kiat yang berikutnya menyambut bulan Ramadan itu adalah menjalankan Ramadan dengan amal-amal terbaik. Ini kiat yang berikutnya. Setelah hati kita memaknai bahwa Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang luar biasa, maka berikutnya ya kita berencana, bersiap untuk menjalankan Ramadan dengan amal-amal terbaik. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, tingkatan yang saum itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang saumnya umum. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mampu mencegah makan minum dan dari apa-apa yang membatalkan saum. Ngiringan saum Bapak Ibu.
tetapi aktivitas kesehariannya tidak berubah. Ngobrolin orangnya tetap jalan, lalainya tetap jalan, Qur'annya tetap tidak dibaca, hartanya tetap tidak disedekahkan. Jadi hari-harinya itu tidak berubah, hanya dia tidak makan dan minum saja. Itu orang yang saumnya umum. Tingkatan yang lebih baik dari orang saum umum itu adalah orang yang saumnya khusus. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mulai mampu menghargai bulan Ramadan beserta keagungan yang ada di dalamnya dengan apa? Dengan mencegah pendengarannya, mencegah penglihatannya dan perasaannya dari perbuatan yang merusak keutamaan bulan Ramadan. Yang tadinya emosionalan jadi lebih sabar, yang tadinya tidak tahajud jadi tarawih gitu. Yang tadinya jarang baca Quran, kemudian ia baca Quran. Ia meningkatkan ya ketakwaannya karena ia sedang berada di bulan yang agung. Itu orang yang saumnya khusus, mampu mencegah pendengaran, penglihatan dan perasaan. Apakah ada yang lebih baik daripada itu? Ada, Bapak Ibu sekalian. Siapa mereka? Yaitu orang yang saumnya khususil khusus. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mampu mencegah hati dari keinginan rendah memikirkan dunia. Kalau kita ambil analogi, ambil perbandingan, orang yang mampu mencegah hati dari keinginan dunia itu seperti orang yang berangkat umroh atau orang yang itikaf. Ada kesamaan di antara orang yang berangkat umroh dan itikaf, apa itu? Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan perusahaannya, mereka tinggalkan urusannya, menghususkan waktu hanya untuk mencari ridho Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa 30 hari saum yang khusus atau 10 hari saum yang khusus, khusus, itikaf lah 10 hari, meluangkan waktu di 10 hari terakhir untuk Allah. Kalau nggak bisa 10 hari atau 5 hari yang ganjil, kan dalilnya begitu. Kalau nggak bisa 5 hari atau 3 hari, kalau nggak bisa 3 hari, masa 1 hari kita nggak bisa meluangkan waktu khusus untuk Allah, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan kesibukan kita, mengkhususkan waktu hanya untuk mencari ridho. Mudah-mudahan ini menjadi semangat Bapak Ibu untuk beriktikaf. Bagaimana Bapak Ibu ya menyelamatkan satu saja minimal di antara 30 hari saumnya, di mana di 1 hari itu ada saum yang khusus. Mencegah hati kita dari keinginan rendah, memikirkan dunia dan tujuan-tujuan selain keridhaan Allah. Pokoknya kita mah pengen Allah ridho saja kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan amalan-amalan terbaik ini, ingatlah kekasih kita pernah menyampaikan pesan yang begitu indah. Apa kata kekasih kita? Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, penuh persiapan dalam mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Bapak Ibu sekalian, rencanakan di Ramadan ini Bapak Ibu akan hatam berapa kali. Di Ramadan ini berapa orang yang akan Bapak Ibu bahagiakan. Di Ramadan ini berapa dosa yang akan Bapak Ibu istighfari. Di Ramadan ini berapa doa yang akan kita sampaikan. Dengan berbagai keutamaan Ramadan yang sudah kita pahami tadi. Mari kita dekatkan Bapak Ibu ke hal yang praktis, apa saja yang harus kita persiapkan agar kita bisa menyiapkan amal terbaik. Ada 5 setidaknya yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama, persiapan mental. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membuat mental Bapak Ibu jadi lebih siap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan spiritual. Kemampuan kita untuk melaksanakan amalan-amalan yaumiyah di bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan intelektual, pengetahuan.
Ya, apa saja yang membatalkan saum, apa saja yang mengurangi pahala saum, apa saja yang merusak saum, kita harus melakukan persiapan intelektual. Tadi disampaikan, begitu ya, ada fikihnya, kemudian ada manajemen dirinya, ada bekal finansialnya dan lain sebagainya untuk mendapatkan persiapan terbaik ya di bulan Ramadan. Yang keempat, persiapan fisik, Bapak Ibu sekalian. Persiapan fisik ya. Untuk taat itu tidak mudah. Siapa di antara Bapak Ibu yang Ramadan tahun yang lalu Allah karuniakan semangat tilawah yang luar biasa? Ada Bapak Ibu? Tapi fisik sudah tidak kuat. Semangat mah aya keneh hoyong ngaos, tapi soca tos teu tiasa maca. Suara tos teu kaluar. Aya Bapak Ibu. Maka harus ada persiapan fisiknya ya. Dan yang kelima, persiapan materi, terutama untuk banyak bersedekah, karena sabda kekasih kita, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Jika diturunkan, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Yang pertama, ya persiapan mental itu bagaimana setelah hari ini kita mengekspresikan sikap yang senang dan bahagia, baik secara lahir ataupun batin. Yes, Ramadan. Ada bahagia, deg-degan. Kayak orang yang udah daftar, sudah keluar jadwal umrohnya. Bagaimana perasaannya? Deg-degan ya, makin dekat ya. Aduh, pengen segera umroh, pengen segera menatap Ka'bah, pengen segera ibadah di sana. Harusnya kita ke Ramadan juga sama. Kan sekarang di media sosial muncul ya, termasuk mungkin Ahsanul Mahmudah ini ada berapa hari menuju Ramadan kan begitu. Jadi makin dekat ke Ramadan harusnya perasaan kita makin deg-deg besar Bapak Ibu sekalian. Mengekspresikan sikap yang senang dan bahagia, baik secara lahir ataupun batin. Dan bahagianya kita menyambut Ramadan adalah tanda kesyukuran kita. Sedangkan kalau kita bersyukur, la azidannakum, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan wawasan, pengetahuan tentang puasa yang baik. Jangan sekedar puasa. Di antaranya pengetahuan tentang rukun puasa, syarat sah puasa, apa yang makruh di puasa, adab-adab ketika puasa, faidah puasa, atau amal-amal yang ada di dalam puasa, rahasianya, hikmahnya, serta yang membatalkan dan mengurangi pahala di bulan puasa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengitikadkan jiwa penuh semangat untuk dapat eksis menjalankan ibadah secara sempurna. Resep bagi Bapak Ibu yang ingin 1 kali hataman Quran di bulan Ramadan, resep sederhananya 1 lembar sebelum sholat dan 1 lembar setelah sholat fardu, maka Bapak Ibu akan selesai 1 hataman Quran. Sekali lagi, enggak susah Bapak Ibu ya. Sholat subuh, sebelum sholat subuh baca dulu 1 halaman. Setelah sholat subuh jangan kemana-mana sebelum baca 1 lembar, bukan 1 halaman, 1 lembar ya, bolak-balik 2 halaman. Duhur, sebelum duhur 1 lembar, 2 halaman. Setelah duhur 1 lembar, 2 halaman. Sebelum asar 1 lembar, 2 halaman. Itu kan 5 kali sholat berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Jadi sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk khatam minimal 3 kali. Yang pertama, lakukan pendekatan 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Yang kedua, di masjid ini ba'da subuh bikin tadarusan 1 juz setiap hari. Jadi yang ikut tadarusan dari ba'da subuh sampai syuruk, dia menyelesaikan 1 juz, 30 hari pasti selesai insya Allah. 2 kali itu khataman. Yang ketiga, di waktu luang Bapak Ibu ya. Kan kita itu banyak mati gayanya ya. Ini ada 1 fakta yang menarik, yang gak ada di bulan Ramadan, makan saja. Tapi kenapa waktu jadi banyak Bapak Ibu ya. Dari duha ke duhur meni lama, dari duhur ke asar meni lama, apalagi dari asar ke maghrib meni asar lama. Padahal yang gak ada dalam hidup kita itu cuman, jangan-jangan selama ini hidup kita habis untuk makan. Dan tidak makan mah waktu itu jadi. Ada 1 fakta yang menarik ya.
Orang sudah baca Quran, matanya sudah perih, suaranya sudah parau. Itu beres 2 juz setengah. Dan ketika lihat jam baru 8:30. Dari ibadah subuh sampai 8:30 dia dapat 2 juz setengah. Dan waktu masih panjang. Padahal udah 2 juz setengah. Ari selama ini kita kemana aja? Seharian 24 jam, 1 juz kita beres. Ngopi sih kan nama. Ngahuap. Iya, karena ketika ngahuapna dihilangkan, waktu jadi banyak. Tos tidur bangun masih lama, tidur deh. Aya nu kitu, Pak. Iya. Padahal yang hilang itu hanya makan dan minum, tapi tiba-tiba waktu kita menjadi banyak. Maka itikadkan jiwa kita. Mumpung Allah memberikan waktu yang banyak di bulan Ramadan, subhanallah ya. Rakaat salat sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, taat sebanyak-banyaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, secara teknis mempersiapkan menyambut Ramadan itu adalah memelihara dan meningkatkan amalan yang telah dilakukan. Hati-hati ya dengan candaan orang Sunda, ini mah candaan, tapi bisa diambil hikmahnya. Katanya orang Sunda itu menyebut Qiyamul Ramadan itu dengan taraweh. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Dan lagamnya ada pada 3 waktu yang berbeda. Di awal Ramadan ditanya, mau kemana? Mau taraweh. 10 hari kemudian mau kemana? Mau taraweh. 10 hari terakhir di hari ke-20 Itu candaan yang menjadi hikmah bagi kita ya. Jangan pelihara tuh Bapak Ibu ya. Karena Rasulullah memberikan contoh menuju akhir itu makin mengencangkan ikat pinggang, makin sungguh-sungguh. Kan mau nyunah Bapak Ibu tuh ya. Kalau mau nyunah Ramadan itu begitu, makin kesini makin sungguh-sungguh. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya mempersiapkan dan menyambut bulan Ramadan itu apa? Menghilangkan tradisi-tradisi yang memberatkan. Di Tasik aya munggahan. Iya, kan aya ibu-ibu, hayu orang ngabaso sing lada engke mah moal bisa. Habek ngabaso sing lada besokna Ramadan murus apa? Mules, leuleus gitu. Iya, itu tradisi yang memberatkan, ya. Menghilangkan tradisi-tradisi yang memberatkan ya. Baik itu sebelum Ramadan, ketika Ramadan. Ada tradisi ringan yang memberatkan. Apa itu? Tidur ba'da subuh. Itu memberatkan Pak. Secara fisik akan membuat Bapak dehidrasi dan merasa lemas kalau Bapak Ibu tidur ba'da subuh. Ngabuburit ya. Banyak orang yang menghabiskan setengah jam menjelang berbuka itu saat dikabulkannya doa. Hayo ini di jalan begitu ya. Iya. Kemudian apalagi tradisi yang memberatkan menghabiskan malam setelah tarawih. Jadi tarawih itu tara enggal-enggal uih istirahat. Hayo ngarobrol, kukurilingan begitu ya. Sehingga sahurnya kesiangan. Subuhnya kesiangan, ngeri Bapak Ibu ya. Hilangkan tradisi-tradisi yang memberatkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang baik, ingat dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kiat bersiap menyambut bulan Ramadan yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh meraih kemenangan di bulan Ramadan. Nah ini tazkiyatun nafsnya. Lihat Bapak Ibu, saudaraku, puasa dalam syariat Islam, saum di dalam syariat Islam merupakan manifestasi pengabdian terhadap Allah agar kita bertakwa. Ada satu makna yang tersirat. Kalau kebiasaan puasa dibawa dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak Ibu sekalian,
Kalau Bapak Ibu lagi saum, berani nggak memasukkan 2 butir nasi ke dalam mulutnya? Berani nggak minum seteguk air? Padahal haus. Bapak Ibu wudu, masukkan 3 kali, keluar 2 kali. Kan batur mau apaleun Pak? Dilakukan tidak? Kenapa? Karena Bapak Ibu menyadari bahwa saum itu manifestasi pengabdian kepada Allah. Meskipun orang lain tidak tahu, dah Allah tahu. Coba kalau itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak aman Pak. Lamun tinggalin artos dina saku. Pasti seseuh ku ibuna aman. Ibuna terangan bahwa Allah melihat. Meskipun suaminya tidak tahu kalau uangnya diketahui oleh ibu. Ibu-ibu aman melepas bapak-bapak. Karena bapak-bapak tidak akan berani lirik kiri, lirik kanan. Karena Allah sedang mengawasinya. Kalaulah semangat Ramadan ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan manifestasi pengabdian terhadap Allah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saum adalah sebuah ketundukan, kerendahan dan kepatuhan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Mengutip apa yang Imam Al-Ghazali sampaikan, puasa itu bukan hanya ibadah badaniyah, namun juga ibadah batiniyah. Puasa adalah puasanya seluruh tubuh, perbuatan, hati, dan pikiran. Dipegang erat Bapak Ibu. Puasa itu bukan hanya mencegah makan dan minum, tapi puasa itu adalah puasanya seluruh tubuh kita. Perbuatan harus terjaga dan terarah, hati harus bersih dan pikiran harus jernih. Berpuasa tidak sebatas menjaga nafsu dan syahwat, namun lebih dari itu, puasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah. Baik yang bisa dilakukan oleh mata, lisan, telinga, ataupun bagian tubuh yang lain. Karena kata beliau, puasa yang diterima itu adalah puasa yang maksudnya tercapai. Apa Bu? Maksud takwa? Maksud puasa? La'allakum tattaqun. Subhanallah ya. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu mendapatkan semangatnya. Sudah jam 9:30 Bapak Ibu. Izin pamit ya. Mana enggak ditemenin Aisan Bu. Saya bawa putri saya yang paling besar. Abi kakak aja yang nemenin. Belum apa-apa sudah husuk di mobil. Ya padahal tujuan nemenin deh kan biar abinya enggak ngantuk saat bawa mobil gitu ya. Tapi sekarang lagi husuk di mobil. Makanya izin ya, tidak terlalu malam. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang baik, kita tutup pertemuan hari ini ya. Maaf, kita tutup pertemuan hari ini dengan hadis yang tadi, bahwa kekasih kita menyampaikan sekali lagi, man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu mattaqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh persiapan untuk mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah, ghufirallahu mattaqaddama min dambi. Selamat berjuang Bapak Ibu. Kemarin di perjalanan umroh ada satu kalimat yang sederhana tapi itu benar adanya. Bapak Ibu pernah sholat berjamaah? Meskipun Bapak Ibu sholat berjamaah, tapi khusyuk itu urusan masing-masing. Iya kan? Meskipun Bapak Ibu sholat berjamaah, tapi untuk dapat khusyuk itu urusan masing-masing untuk memperjuangkannya. Sama Bu, Ramadan itu akan datang tanggalnya sama. 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi ada yang setelah masuk Ramadan dia pulang dengan 1000 kemuliaan, ada yang pulang dengan 100 kemuliaan, ada yang hanya pulang dengan 10 kemuliaan. Bahkan ada orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah dari pesan itu, mohon Bapak Ibu memperjuangkan ya persiapan menyambut bulan Ramadan itu secara pribadi masing-masing.
Meskipun kita berjamaah, kebaikan amal itu berfokus pada ya optimalnya usaha masing-masing untuk mendapatkannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, jalankan Ramadan ini penuh dengan iman, yakini bahwa Ramadan ini hadiah dari Allah yang begitu luar biasa. Sekarang kita paham, pantas saja para sahabat mengatakan seandainya setiap bulan itu Ramadan, karena begitu luar biasanya bulan Ramadan. Sempurnakan ikhtiar kita dalam persiapan menyambutnya agar kita diampuni dosa-dosa kita. Kiranya itu saja Bapak Ibu yang baik, yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf datangnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Terakhir izinkan saya mengutip salah satu doa yang begitu saya sukai dalam menyambut bulan Ramadan. Ada banyak doa dalam menyambut bulan Ramadan, tapi saya diajarkan oleh guru saya waktu itu sebuah doa yang begitu termaknai dengan baik. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadana li wasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Minta disehatkan, Bu. Minta agar kita dioptimiskan, minta agar kita bisa menyambut dan menjalankan Ramadan dengan baik. Yang kedua, wasallim Ramadana li. Ya Allah, selamatkan Ramadan yang agung itu untuk kita. Tidak ada musibah, tidak ada bencana, sehingga pada waktunya kita bisa saum dan takwa di dalam bulan Ramadan. Nah, bagian ketiga ini favorit, wasallimhu minni, dan selamatkan bulan yang agung itu dari apa? Dari kebodohan diri kita, dari kelemahan diri kita, dari kemalasan diri kita. Ramadan mah agung, Pak, ngan urang nawe nu males. Ramadan mah luar biasa, hanya kitanya aja yang kurang ilmu. Ramadannya mah luar biasa, hanya kitanya saja yang tidak memanfaatkan keluar biasaan Ramadan. Maka wasallimhu minni. Dan terakhir minta mutaqabbalan, agar amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Masing-masing berdoa, Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadana li wasallimhu minni mutaqabbalan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu, kiranya untuk sesi materi itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf dari kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari saudari kita Ani Nuraini. Bismillah. Ketika seseorang mempersiapkan diri untuk itikaf full, meninggalkan keluarga, fokus beribadah selama 10 atau 9 hari, berangkat di tanggal 20 Ramadan ya, sampai malam takbiran. Ada yang menilai, loh kok anak-anaknya ditinggal, padahal anak-anak udah dewasa dan udah disiapkan untuk sahur dan buka. Bagaimana pendapatnya? Ya, ini Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang mengingatkan kepada kita pentingnya persiapan tadi. Banyak orang yang gagal itikaf karena mereka itikaf tanpa persiapan. Sebagaimana halnya kita akan melakukan sesuatu, maka pastikan faktor yang mendukung sesuatu itu terjadi, kita sudah memenuhinya. Kalau ibu punya anak kecil, maka ibu bisa menitipkan anak kecilnya atau ibu membawa anak kecilnya ke tempat itikaf. Kalau di Bandung itu di Masjid Baitur Rahman ya, Masjid PTDI itu disediakan ya tempat itikaf untuk keluarga. Jadi ada satu tenda untuk keluarga. Jadi suaminya, istrinya, anaknya yang besar, yang kecil itu bisa itikaf bareng begitu ya. Makanya kalau penanya ini menyampaikan padahal sudah disiapkan, masih ada yang berpendapat miring, ketahuilah jangankan ibu, Rasul saja yang begitu sempurna amalnya, masih saja ada orang yang tidak suka kepadanya. Like and dislike itu akan senantiasa ada. Yang penting kita ada dalam taat, maka jangan pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapat Ustadz kalau saya tidak baca Quran 1 juz sehari, tapi saya menambah hafalan dan murojaah hafalan? Itu baik Bapak Ibu sekalian ya.
Berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 4 bentuknya. Membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Dan itu bukan pilihan Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya jika kita menghafalkannya, tapi membacanya juga, memahaminya juga, dan mengamalkannya juga. Bukan berarti ketika kita menghafalkan Quran, kemudian kita tidak membacanya, tidak memahaminya, dan tidak mengamalkannya. Lakukan 4 hal itu semampu kita. Membaca semampu kita, memahami semampu kita, artinya hadir ke majelis ilmu untuk memahami isi Al-Quran, kemudian menghafalkannya dan mengamalkannya. Berkaitan dengan pertanyaan saudari, bagaimana kalau saya memilih menghafal Quran dan memurojaahnya? Itu pun pahala, karena dalilnya tidaklah satu huruf Al-Quran yang dibaca kecuali itu mendatangkan 10 kebaikan. Maka memurojaah juga mengulang-ulang huruf Al-Quran itu mendatangkan kebaikan. Tapi pendapat saya yang lain, ya lebih baik tidak memilih. Kalau sanggup melaksanakan 4-4-nya, kita laksanakan 4-4-nya. Membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu saja ya Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.